Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid Akuna dari kelas reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode transportasi. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi metode transportasi terlebih dahulu. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara opsional dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari satu sumber atau dari beberapa tempat ke tempat yang berbeda. Model transportasi berkaitan dengan suatu situasi di mana suatu komoditas yang ingin kirim dari sejumlah source atau sumber menuju ke sejumlah destination atau tujuan. Tujuan dari masalah tersebut adalah menentukan jumlah komoditas yang harus dikirim dari tiap-tiap sumber ke tiap-tiap tujuan sedemikian hingga memakan biaya total pengiriman yang dapat diminimumkan dan pada saat pembatas yang sama berupa keterbatasan paksaan dan kebutuhan permintaan tidak dilanggar. Model transportasi mengkonsumsi bahwa biaya pengiriman komoditas pada rute tertentu adalah proporsional dengan banyak unit komoditas yang dikirimkan pada rute tersebut. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama atau satu, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas yang tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan yang tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. 2. Berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. 3. Memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang terjadi meliputi pengiklanan, pembelajaran, modal, dan alokasi untuk investasi, analisis dan lokasi. Keseimbangan ini perhatikan dan perancangan scheduling pada produksi. Oke, yang berikut ciri-ciri khusus persoalan transportasi adalah: yang pertama, tempat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Yang kedua, kualitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan dimintai oleh setiap tujuan. Besarnya tertentu. 3. Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber akan suatu tujuan, besarnya sesuai dengan permintaan dan kapasitas sumber. 4. Ongkos pengangkutan komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Penggunaan metode transportasi untuk distribusi barang. Pada masalah ini, transportasi biasanya jumlah barang yang disalurkan dari setiap lokasi permintaan bervariasi. Atas dasar kenyataan bahwa rute pengiriman yang berbeda akan menghasilkan biaya kirim yang berbeda, maka tujuan pemecahan kasus ini adalah untuk menentukan beberapa unit barang yang harus dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuan sehingga permintaan dari setiap tujuan terpenuhi dan total biaya kirimnya minimum. Metode Northward-West Corner merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau penilaian North-Timif dalam persediaan kebutuhan sumber dalam matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Aturan normatif tersebut yaitu membebani semaksimal mungkin sampai batas maksimum persediaan atau kebutuhan yang lebih dahulu. Matriks alokasi pada ujung kiri atas terus menuju kanan bawah sedemikian hingga kebutuhan sumber dapat terpenuhi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. A. Mulai dari pojok barat laut, tabel dan alokasikan sebanyak mungkin pada 9 tanpa menyinggung dari kendala penawaran atau permintaan. Artinya,
9 ditetapkan sebagai dengan terkecil di antara nilai SDM dan lain-lain. B. Ini akan menghabiskan penawaran pada asal barang 1 atau permintaan pada tujuan barang 1 sehingga tidak ada barang lagi yang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke kotak dekatnya pada baris atau kolom yang dapat dihilangkan. Jika kolom atau baris yang dihabiskan, pindah secara diagonal ke ketok berikutnya. C. Dengan cara yang sama proses dilanjutkan sampai semua penawaran telah dihabiskan dengan keperluan permintaan telah dipenuhi. Kemudian dicari nilai biaya minimum dengan menjumlahkan seluruh alokasi yang ada dengan cara mengendalikan alokasi dengan biaya transportasi. Sebagai contoh kasus yang diselesaikan dengan menggunakan metode Northwest Corner, yaitu ada 3 pabrik mengirim pupuk ke 3 pasar yang masing-masing pabrik memiliki kapasitas 120,80,80. Permintaan dari 150, 70, 60. Biaya angkut dari masing-masing pabrik 1 ke 3 pelanggan adalah 856. Pabrik 2 ke 3 pelanggan adalah 5, 10, 12. Dan pabrik ketiga pelanggan adalah 3, 9, 10. Dari permasalahan tersebut, yang ingin diketahui adalah terkait dengan biaya minimum yang digunakan untuk konstruksi barang tersebut. Langkah-langkah penyelesaian kasus di atas. Yang pertama, mengalokasikan nilai kecil antara demand tujuan 1 dan supply asal 1. Nilai terkecil adalah nilai supply, yaitu 120 di baris 1 dan kolom 1 diisi 120. 2. Demand pada kolom 1 belum terpenuhi, jadi dialokasikan sisa dari 150 dikurangi 120. Tujuan 1 diberikan sebanyak 30 dari pabrik 2. Yang ketiga, karena baris 2 belum terisi penuh, maka dialokasikan sebanyak 50 sehingga baris 2 sudah terisi penuh. 4. Kemudian mengalokasikan dari pengurangan demand tujuan 2 dan dengan 50. Jadi tujuan 2 mendapat sebanyak 20 dari asal 3. Yang kelima, selanjutnya mengalokasikan 60 ke tujuan 3 dari asal 3. Yang keenam, langkah terakhir adalah menghitung biaya yang dikeluarkan. Z sama dengan dalam kurung 8 kali 120 tambah dalam kurung 15 kali 30 tambah dalam kurung 10 kali 50 tambah dalam kurung 9 kali 20 tambah dalam kurung 10 kali 60 sama dengan 960 tambah 450 tambah 500 tambah 180 tambah 600 sama dengan 2690. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk distribusi barang adalah sebesar 2690. Jadi kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tadi ialah distribusi berkaitan erat dengan kegiatan transportasi yang memadai. Keduanya memungkinkan berpindahnya produk dari pabrik sampai ke tujuan secara tepat waktu dengan jumlah yang sesuai dan dalam kondisi yang baik. Diperlukan adanya penentuan urutan-urutan tujuan yang akan dikunjungi dengan armada khusus agar distribusi dapat berjalan seefektif mungkin. Transportasi pendistribusian berbagai komoditif dari berbagai kelompok pusat menerima yang disebut tujuan sedemikian rupa sehingga meminimalisasi biaya distribusi total. Metode Northwest Corner dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam transportasi sehingga distribusi barang dapat dilakukan seefektif mungkin dengan biaya yang minimum. Oke, baik, itulah materi singkat dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.